Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Rizky Pauji. Saya merupakan guru dengan latar belakang pendidikan seni rupa. Saat ini saya bertugas di SLB Negeri 6 Jakarta. Pada apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023, saya akan membawakan video praktik baik dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar Keterampilan Seni Lukis dan Sablon dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek di SLB Negeri 6 Jakarta. Selamat menyaksikan. Pembelajaran seni lukis merupakan pembelajaran vokasional yang sampai saat ini terus berkembang. Perkembangan seni lukis terjadi karena guru mengajarkan teknik, alat, dan media yang beragam, sehingga peserta didik dapat mengembangkan ide, gaya, dan tekniknya sendiri. Tetapi saya sebagai guru merasa hasil karya anak-anak ini hanya sampai di ruang kelas saja. Padahal tujuan pembelajaran vokasi adalah sebagai bekal kemandirian ketika peserta didik lulus nantinya. Dengan latar belakang tersebut, saya mencoba melakukan kolaborasi terhadap pembelajaran seni lukis, desain, dan sablon. Hal pertama yang harus dilakukan untuk kolaborasi tersebut, yaitu melihat perkembangan peserta didik beradaptasi dengan teknologi. Membuat teks sederhana adalah langkah awal untuk menentukan proyek pada pembelajaran ini. Sebelum belajar sablon, saya memberikan tugas kepada peserta didik dalam membuat nama. Nanti di-upload di screen. Coba sekarang buat dulu. Pada proses ini, saya memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba proses upgroup. Setiap peserta didik diwajibkan untuk bisa membuat proses upgroup screen secara mandiri, karena proses ini menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Setelah peserta didik berhasil membuat upgroup, langkah selanjutnya yaitu mencoba proses sablon pada media kaos dan kain bekas. Jadi anak-anak sudah paham, ya sudah paham. Nah kalau anak-anak sudah paham, nanti minggu depan kita akan coba buat gambar yang lebih bagus lagi. Dan harus membuat dulu di send ya, dibuat dulu ya sama Dewi sama Azheran. Nanti Aljam tinggal men-send. Oke. Proses peserta didik membuat gambar secara manual. Guru membimbing dan memberikan masukan terhadap gambar yang dibuat. Proses peserta didik mengedit gambar menggunakan salah satu aplikasi editor untuk proses sablon. Guru mengarahkan peserta didik untuk membuat 2 layer karena akan menggunakan 2 screen pada proses sablon. Setelah semua proses desain selesai, guru dan peserta didik bersama-sama membuat 2 screen untuk proses sablon 2 warna. Kemarin desain apa? Singa ya, desain singa. Nah, desain singa itu dari proses menggambar ya. Dari proses menggambar anak-anak. Kemudian didesain oleh Alzam ya. Nah, di sini itu kita menggunakan tool ini ya. Toolnya sip di klik kanan. Peserta didik yang belum bisa desain saling belajar dan saling memberikan masukan untuk bisa membuat desain 2 warna pada proses upgroup. Hasil dari beberapa desain terbaik yang dikerjakan oleh peserta didik SMPLB diproses pada jam keterampilan SMALB untuk menghasilkan hasil sablon yang lebih baik lagi. Kolaborasi antar satuan pendidikan yang ikut keterampilan seni lukis dan sablon dapat menghasilkan banyak karya. Dengan kemampuan dan terbiasanya peserta didik dalam menggambar, mendesain, dan sablon, maka dihasilkan berbagai produk sablon, seperti tas belanja ramah lingkungan atau tote bag, kaos, dan lainnya. Perkembangan menggambar, mendesain, dan sablon bisa membawa dampak positif terhadap proyek ini. Dengan mempunyai dasar seni lukis, peserta didik mampu memadukan warna-warna primer menjadi sekunder, sehingga peserta didik dapat menghasilkan karya sablon yang mempunyai beragam warna. Berawal dari proyek sederhana yang awalnya untuk memindahkan gambar-gambar pada keterampilan seni lukis menjadi karya sablon, keterampilan ini mempunyai dampak positif.
Dampak itu memberikan pengalaman serta tingkat kreativitas peserta didik pun terus terasah. Pada akhirnya, secara mandiri, mereka bisa menghasilkan berbagai produk sablon dengan berbagai desain, warna, dan media. Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada pendidik untuk melakukan pembelajaran melalui pengembangan soft skill, materi esensial, dan pembelajaran secara fleksibel. Dengan beragamnya hasil karya peserta didik, dan dengan melihat perkembangan peserta didik, saya yakin bahwa ketika sudah lulus nantinya, mereka menjadi orang yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Saya mempunyai kesimpulan dengan menggabungkan beberapa keterampilan dan dibuat dalam satu proyek, maka pembelajaran di SLB bisa dijadikan bekal dan modal untuk peserta didik belajar saling melengkapi. Karena dengan kolaborasi antar jenjang pendidikan, antar keterampilan akan menghasilkan produk-produk yang baik. Dan dengan terjualnya beberapa karya sablon peserta didik, keterampilan seni lukis dan sablon tidak pernah kekurangan bahan untuk proses pembelajaran. Merdeka Belajar menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif, mandiri, dan bergotong royong sesuai dengan karakteristik profil pelajar Pancasila. Pada hari ini kita akan evaluasi atau akan lihat produk kita itu sudah sampai mana sih? Sudah bagus atau belum? Ini sudah bagus atau belum? Bagus? Yang kemarin bagus? Bagus ya. Pada tahap ini, guru memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap beberapa karya peserta didik. Kritik dan saran dapat mengembangkan ide gagasan untuk menciptakan karya baru nantinya. Ồ, rất là ra rất là Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mukofin, guru kelas 12 SMA LB Tunagrahita. Menurut saya, pembelajaran keterampilan seni lukis dan sablon sangat membantu perkembangan anak dalam berwirausaha. Karena dengan kolaborasi seni lukis dan sablon, anak belajar untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk banyak orang, seperti menghasilkan kaos dengan gambar sablon yang menarik dan memiliki nilai jual. Terima kasih.